Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Rian Ardiansyah, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi dan asesmen pembelajaran biologi, serta teman-teman mata kuliah evaluasi dan pembelajaran biologi kelas C. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Kanzabil Bina dengan NPM 212154060 dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu. Saya Wina Sakina dengan NPM 212154003. Ya, baik, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai instrumen soal kemampuan pemecahan masalah. Ya, apakah share screen-nya sudah terlihat, Wina? Sekarang. Terlihat, baik. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami di sini mengambil kompetisi dasar 3.11, menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan, dan kompetensi dasar 4.11-nya yaitu merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Pada intinya, materi ini dikhususkan untuk biologi SMA kelas 10. Mengapa kami mengangkat tema pencemaran lingkungan untuk dijadikan instrumen soal pada kemampuan pemecahan masalah, karena memang dalam pencemaran lingkungan banyak sekali masalah-masalah yang bisa melatih peserta didik dalam kemampuan pemecahan masalah seperti itu. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Saudari Wina terkait dengan mengapa kami mengambil kompetensi dasar pencemaran lingkungan pada kesempatan kali ini. Ya, sebelum melanjutkan presentasi, perlu teman-teman ketahui bahwasanya perspektif dari kemampuan pemecahan masalah ini ada dua. Perspektif pertama yaitu kemampuan pemecahan masalah berupa tahapan yang bersifat runut dan sistematis. Jadi kelima indikator dari KPM itu harus runut dan sistematis dalam satu soal. Dan perspektif yang kedua yaitu kemampuan pemecahan masalah berupa indikator yang terpisah berupa tolak ukur capaian. Jadi bisa dalam satu soal memuat 5 indikator, bisa dalam satu soal memuat satu indikator saja. Nah, mungkin langsung saja ke pemaparan mengenai instrumen soal perspektif pertama yaitu KPM berupa tahapan yang bersifat runut dan sistematis. Kepada Saudari Wina Sakinah dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Kanza yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan mengenai perspektif yang pertama. Sebelum saya, ya mohon maaf, mohon izin untuk mematikan kamera dikarenakan eh, sinyalnya kurang baik. Nah, sebelum berangkat ke perspektif yang pertama, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengapa alasan kami mengambil KD 3.11. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, dikarenakan KD ini membahas tentang lingkungan, yang mana lingkungan ini memiliki dampak yang serius gitu apabila terjadi pencemaran, yang mana akan dilihat oleh lingkungan sekitar kita gitu, kehidupan dan ekosistem sekitar akan terlihat dampaknya. Jadi akan mudah untuk peserta didik merumuskan masalahnya seperti ada kesehatan manusia, eh, eh, kehilangan keanekaragaman hayati. Jadi untuk merumuskan masalah pun akan lebih mudah untuk dipahami atau dikerjakan oleh siswa. Nah, kemudian kita masuk ke artikel yang pertama. Kita langsung saja ke soal. Intinya artikel ini itu menceritakan atau merumuskan mengenai adanya penambangan kembali di sebuah gunung yang telah terhenti pertambangannya gitu. Jadi ada suatu gunung yang dia tuh sudah berhenti pertambangannya, namun ditambang kembali gitu oleh pihak yang tidak diketahui gitu. Nah, di sini untuk soal yang pertama itu indikatornya adalah mendefinisikan masalah dengan soal
buatlah 3 rumusan masalah yang sesuai dengan artikel di atas. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa KPM ini merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan efektif. Nah, indikator yang pertama mengenai mendefinisikan masalah, menurut saya, menurut kami, soal mengenai membuat 3 rumusan masalah yang sesuai dengan artikel itu bisa melatih peserta didik untuk menganalisis apa saja yang terjadi gitu di dalam artikel tersebut. Nah, di sini saya juga sudah menulis ya kunci jawaban yang kemungkinan itu bisa dijadikan rumusan masalah, yang mana seperti kita ketahui bahwa rumusan masalah itu bisa didahului dengan kata mengapa atau bagaimana. Nah, ini ada mengapa Gunung Sirna Lageng kembali ditambang, bagaimana keadaan Gunung Sirna Lageng setelah dan sebelum ditambang, dan yang terakhir apa saja upaya yang dapat dilakukan saat hal ini terjadi. Nah, ini kemungkinan rumusan masalah yang akan disampaikan oleh siswa setelah membaca artikel tersebut. Jadi eh, bisa muncul pertanyaan di benak siswa gitu. Nah, mengenai pertanyaan ini. Nah, untuk rubrik penilaiannya ini ada 3, 2, 1, dan 0. Yang 3 menyebutkan 3 rumusan masalah yang sesuai dengan artikel, begitupun selanjutnya. Next. Yang indikator yang kedua mengenai mendiagnosis masalah. Nah, mendiagnosis masalah ini saya menulis soal jelaskan 3 faktor kemungkinan dari penyebab adanya masalah pada artikel di atas. Nah, yang mana untuk mendiagnosis masalah ini itu menganalisis gitu ya masalah dengan memeriksa penyebabnya gitu. Penyebabnya kenapa hal tersebut bisa terjadi gitu. Nah, jadi nanti akan ada eh, faktor-faktor yang akan kemungkinan dijawab oleh siswa gitu. Nah, seperti yang pertama, kebutuhan untuk memajukan suatu perusahaan gitu. Yang kedua, kebutuhan untuk memperjualbelikan pasir. Yang ketiga, untuk mereboisasi tanaman di sekitar gunung tersebut. Jadi, kenapa diadakannya penambangan kembali gitu? Nah, kan kalau di artikel itu tidak dituliskan gitu ya alasan dari mereka menambang kembali itu apa. Jadi ada 3 kemungkinan yang bisa muncul di benak siswa. Begitupun skornya ini sama dengan yang di atas, ada 3, 2, 1, dan 0. Next. Nah, untuk yang ketiga ini ada indikator menemukan alternatif solusi dengan soal buatlah 3 solusi yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut. Yang mana menemukan alternatif solusi ini jadi peserta didik itu disuruh untuk membuat 3 solusi, yang mana dari eh, kejadian yang terjadi tadi, kemudian peserta didik menulis 3 solusi yang baik itu seperti apa. Nah, seperti ini ada 3 solusi yang akan ditulis oleh peserta didik, yang mana si solusi ini tuh untuk dapat memecahkan permasalahan yang tadi telah dirumuskan pada indikator pertama gitu, yang dibuat oleh siswa itu sendiri. Nah, begitu kan skornya itu sama, ada 3, 2, 0, 1, menyebutkan 3 solusi yang sesuai dengan artikel, 2, dan 1. Untuk yang selanjutnya ada 4, ada menentukan dan menerapkan strategi pilihan. Jadi, setelah si peserta didik menulis tiga solusi yang telah disebutkan tadi, peserta didik diinstruksikan untuk memilih 1 solusi yang paling alternatif, 1 solusi yang paling baik dari seluruh solusi yang telah disampaikan. Nah, di sini juga dituliskan ya gitu solusi yang kemungkinan siswa menjawab seperti ini solusi yang paling alternatif yang akan dipilih. Next. Untuk rubrik penilaiannya hanya ada, sebentar, kan saya ke atas dulu. Nah, hanya ada 1 dikarenakan kan dalam instruksinya itu hanya menyebutkan solusi alternatif gitu ya. Memilih 1 saja, 1 ketika menyebutkan solusi alternatif yang sesuai dengan solusi alternatif yang telah dirumuskan gitu ya. Nah, jadi kalau semisal peserta didik tidak menyebutkan solusi atau membuat solusi tapi tidak sesuai dengan yang ia rumuskan sebelumnya gitu, itu tidak termasuk penilaian. Karena untuk solusi alternatif ini harus sesuai dengan pilihan-pilihan solusi yang sebelumnya peserta didik rumuskan. Nah, untuk yang selanjutnya ada melakukan evaluasi. Yang untuk soalnya indikatornya melakukan evaluasi dengan soal jelaskan masing-masing kekurangan serta kelebihan dari alternatif solusi yang dipilih. Tadi kan peserta didik sudah memilih solusi alternatif. Nah, jadi sekarang dari solusi yang ia pilih, peserta didik harus bertanggung jawab untuk menjelaskan gitu kelebihan dan kekurangan alternatif solusi yang ia pilih.
Gitu. Nah, ini sudah ditulis ya kemungkinan jawaban dari siswa, kelebihan dan kekurangannya. Dengan skor 2 itu menyebutkan kelebihan dan kekurangan yang sesuai dengan solusi alternatif yang dipilih. Kemudian next ke bawah. Yang satu belum kan, Ja? Nah, yang satu, skor 1 menyebutkan salah satu saja gitu ya, baik peserta didik menyebutkan kelebihan saja atau kekurangan saja, diberi poin 1, dan apabila peserta didik tidak menyebutkan kelebihan atau kekurangan, ataupun menyebutkannya tetapi tidak sesuai dengan solusi alternatif, itu dianggap skornya 0. Nah, mungkin untuk yang kedua itu masih sama ya, Bapak dan rekan-rekan semuanya. Kalau ini mengenai permasalahan tentang drum, untuk yang perspektif yang pertama, dikarenakan perspektif pertama ini runtut gitu ya, jadi dari yang pertama, dari mulai identifikasi tadi masalah sampai yang barusan evaluasi itu jadi runtut, bersangkut paut gitu ya, berkaitan antara yang satu dan yang lainnya, antara soal satu dan soal lainnya gitu sampai ke soal yang terakhir. Nah, begitu pun artikel kedua, ini itu sama saja gitu ya, dikarenakan kan per indikator membuat 2 soal, maka kami membuat dua, mohon maaf, maka kami membuat 2 artikel. Nah, yang mana ini masih sama seperti yang tadi, untuk sisanya, untuk penjelasannya pun sama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk perspektif yang pertama. Untuk selanjutnya perspektif yang kedua saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Wina Sakina yang telah menjelaskan hasil diskusi kami mengenai perspektif pertama tadi terkait dengan indikator KPM. Nah, mungkin ini ya teman-teman dan Bapak, kami lupa menyampaikan bahwasanya indikator yang kami ambil dalam KPM ini adalah indikator yang dari Johnson Johnson, di mana Johnson Johnson ini merumuskan ada 5 indikator tadi yang seperti sudah Wina jelaskan, ada mendefinisikan masalah, mendiagnosis masalah, merumuskan alternatif strategi, menentukan dan menerapkan strategi pilihan, dan yang terakhir melakukan evaluasi, di mana kelima indikator tersebut pastinya berbeda-beda. Nah, di sini saya akan menjelaskan perspektif yang kedua, di mana KPM, indikator KPM ini terpisah berupa tolak ukur capaian. Jadi, semisal dari teman-teman nantinya menjadi guru dan akan memberikan soal KPM kepada peserta didik, tetapi soalnya itu berupa hanya satu saja gitu. Ya, kalau tadi kan Wina menjelaskan bahwasannya perspektif yang pertama itu kan di mana ada artikel dan memuat kelima indikator, tetapi yang ingin saya sampaikan ini adalah satu artikel, satu soal, seperti itu. Bebas memilih indikator apa saja yang ingin yang ingin diteskan, yang ingin diukur kepada peserta didik. Nah, di sini ada artikel ketiga ya, mengenai kota urban di Jakarta yang memang banyak sekali pabrik-pabrik industri gitu ya, yang berkaitan dengan pencemaran udara. Pencemaran air. Dan di sini untuk soalnya itu fokus hanya kepada mendefinisikan masalah. Di mana mendefinisikan masalah itu kan peserta didik itu dapat menguraikan rumusan masalah gitu ya, yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Wina. Jadi bagaimana peserta didik ketika membaca artikel itu muncul pertanyaan-pertanyaan berupa kayak bagaimana dapat terjadi, mengapa dapat terjadi seperti itu, terus apa penyebab dari pencemaran tersebut gitu. Dan di sini kemungkinan peserta didik memilih rumusan masalah, di sini ada 3 poin kami buat, dan di sini ada dan lain-lain gitu ya. Di sini ada rubrik penilaiannya 3, 2, 1, dan 0, di mana kalau ketiga, peserta didik itu menyebutkan 3 rumusan masalah yang sesuai dengan artikel. Kedua, menyebutkan 2 rumusan masalah, dan yang peserta didik mendapatkan skor 1 jika peserta didik itu menyebutkan 1 rumusan masalah yang sesuai dengan artikel, atau peserta didik tersebut menyebutkan rumusan masalah berapapun namun tidak sesuai dengan artikel. Itu kami beri skor 1, dan 0 pastinya peserta didik tidak membuat rumusan masalah. Nah, ini juga masih sama terkait dengan mendefinisikan masalah. Seperti itu. Kalau misalkan tadi kami membuat degree-nya itu 3 rumusan masalah, tetapi untuk soal yang kedua di indikator mendefinisikan masalah, kami hanya membuat soal
sebutkan salah satu masalah utama. Jadi masalah utama apa sih yang ada di dalam artikel seperti itu. Masih berupa rumusan masalah dan skornya di sini ada 3210 juga masih sama, namun tidak ada degree-nya, tidak ada batasannya seperti itu. Dan yang kedua berupa indikator mendiagnosis masalah, di mana mendiagnosis masalah ini peserta didik itu dapat menjawab rumusan masalah yang ada di suatu artikel gitu. Kalau tadi kan pas perspektif yang pertama itu mendiagnosis masalah ini adalah peserta didik menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan di indikator pertama. Namun kalau perspektif yang kedua, ini peserta didik itu membuat rumusan masalahnya itu tidak dalam tertulis gitu, tapi dengan tersirat seperti itu. Nah, mendiagnosis masalah ini di mana kami membuat soalnya jelaskan 3 faktor kemungkinan dari penyebab adanya masalah pada artikel di atas. Seperti itu. Di sini juga udah ada kuncinya, ada rubrik penilaiannya 3210. Di sini kami ada degree-nya, ada 3 faktor kemungkinan yang dapat terjadi. Lalu ini masih sama mendiagnosis masalah, kalau tadi 3 kemungkinan yang dapat terjadi, kalau ini 3 dampak dari permasalahan di atas, seperti itu. Selanjutnya ada indikator menemukan alternatif strategi, di mana peserta didik di sini menentukan tindakan, pendapat, atau argumentasi. Nah, di indikator merumuskan alternatif strategi ini, peserta didik ini hanya memikirkan pendapat saja atau strategi saja gitu. Dia belum memikirkan strategi ini logis apa tidak gitu untuk dilakukan. Nah, di sini kami membuat soal apa yang seharusnya dilakukan sebagai masyarakat setempat untuk mengatasi permasalahan di atas. Nah, peserta didik itu menguraikan apa aja sih yang seharusnya dilakukan sebagai masyarakat gitu. Tapi peserta didik itu belum tahu sebenarnya apa upaya yang dilakukan itu logis apa enggak sih pendapatnya seperti itu. Ini di indikator menemukan alternatif strategi. Di sini juga sudah ada kunci jawaban dan juga rubrik penilaian. 3210 masih sama. Ini juga menemukan alternatif strategi, tadi ya masih sama. Kalau ini lebih ke buatlah 3 strategi tindakan yang dapat dilakukan. Nah, peserta didik belum tahu nih tindakannya itu logis apa enggak, kayak gitu. Selanjutnya ada indikator keempat, yaitu menentukan dan menerapkan strategi pilihan. Nah, kalau indikator sebelumnya tadi, peserta didik itu belum tahu pendapat yang dikeluarkan itu logis atau tidak, tapi di indikator yang keempat, ini menentukan dan menerapkan strategi pilihan. Jadi dari beberapa pendapat peserta didik, baik, sebelumnya mohon maaf Bapak dan rekan-rekan semuanya, dikarenakan tadi sempat keluar dari Zoom dikarenakan terkendala jaringan. Mungkin dilanjut saja ya mengenai tadi melanjut pembahasan yang sebelumnya, yaitu indikator menentukan dan menerapkan strategi pilihan. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan, bahwasanya pada indikator ini peserta didik itu udah tahu pendapat, argumentasi dari peserta didik itu mana yang logis, mana yang enggak gitu. Nah, di sini juga contoh soalnya dari berbagai alternatif solusi untuk menangani permasalahan tersebut, sebutkan satu alternatif solusi yang paling tepat, sertakan alasannya. Dan di sini juga ada kunci jawaban beserta alasannya, dan untuk rubrik penilaiannya 3, 2, 1, dan 0. Selanjutnya, ini masih menentukan dan menerapkan strategi pilihan. Dan yang indikator terakhir yaitu melakukan evaluasi, di mana pada indikator ini peserta didik itu mengevaluasi seluruh tindakan terhadap aktivitas penerapan strategi yang diterapkannya. Jadi ada pro dan ada kontra di sini seperti itu. Dan untuk contoh soalnya, jelaskan kelebihan dan kekurangan menurut Anda, menurut peserta didik dari tindakan yang dilakukan pada artikel di atas. Jadi sebenarnya tindakan artikel ini itu kelebihannya apa dan kekurangannya itu apa, seperti itu. Di sini juga ada 3 kelebihan, 2 kelebihan yang kami susun, dan ada 3 kekurangan yang kami susun. Dan untuk rubrik penilaiannya di sini ada 2, 1, dan 0.
Ini juga masih sama artikel yang terakhir terkait dengan melakukan evaluasi. Jadi terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari tindakan yang ada pada artikel di atas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, mungkin uh, seperti itu, Bapak dan teman-teman semua yang dapat kami sampaikan kelompok 7 mengenai soal instrumen kemampuan pemecahan masalah yang kami buat. Jika teman-teman memiliki saran ataupun masukan ataupun bahkan pertanyaan untuk kelompok kami, bisa dikirimkan di Trello. Dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.